Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai diskoneksi satu gugus CX. Untuk anggota kelompok 1 sendiri yaitu ada saya sendiri, Alvina Ramayanti NIM 09, Febriana Kusumawati NIM 30, Rahmadanti NIM 31, Ratih Dwi Cahyani NIM 25, dan Budi Santoso 58. Nah, pada bab sebelumnya yaitu telah dijelaskan mengenai diskoneksi. Secara singkat, diskoneksi ini merupakan kebalikan dari proses sintesis. Mengapa disebut diskoneksi satu gugus CX? Karena diskoneksi satu gugus CX hanya memerlukan satu pengenalan gugus fungsional untuk mengetahui apakah dapat dilakukan pemutusan. Reaksi yang diketahui sebagian besar bersifat ionik dan melibatkan heteroatom nukleofilik seperti pada alkohol, amina, atau tiol. Untuk reaksi yang terjadi adalah reaksi substitusi dengan reagen yang digunakan dapat berupa suatu alkilhalida, asam klorida, atau senyawa sejenis yang paling mudah mengalami reaksi substitusi. Itu adalah contoh reaksinya. Pemutusan ikatan akan menghasilkan sinton karbon kationik atau R+. Reagen untuk sinton tersebut adalah Rj, di mana J sama dengan atau bisa disebut Br atau OTS atau gugus pergi baik lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang selanjutnya adalah turunan karbonil RCOX. Suatu turunan karbonil berhubungan erat dengan senyawa asam karboksilat dan turunannya. Suatu turunan asam mudah diputuskan, oleh karena itu kerap sekali ikatan gugus antara gugus karbonil dengan gugus heteroatom dipilih untuk pemutusan pertama. Jadi gambaran prinsipnya ada pada reaksi yang pertama di kanan samping atas. Kemudian untuk contohnya adalah dalam reaksi yang kedua di bawah, di tengah. Misal kita ingin mensintesis senyawa ester yang bersimbol 3, senyawa tersebut sering digunakan sebagai repellent serangga, sebagai pelarut dan wewangian. Jadi jika kita mempunyai senyawa yang mempunyai senyawa yang seperti itu, langsung saja analisisnya kita diskoneksi pada bagian karbonil dan heteroatomnya seperti reaksi tersebut. Kemudian dari hasil analisis di atas bisa dilakukan tahap sintesis seperti reaksi di paling bawah. Bagian Y sama dengan Cl karena mungkin dengan rute klorida asam klorida, dan dengan katalis piridin adalah rute yang paling mudah. Hasil klorida atau klorida asam sering digunakan sebagai reagen dalam sintesis sejenis ini karena senyawa ini adalah yang paling reaktif dari semua turunan asam, dan karena mereka dapat dibuat dari asam itu sendiri dan PCl5 dan SOCl2. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu reaktivitas turunan asam. Jadi pada tabel 41 ini dijelaskan tentang reaktivitas dari turunan asam. Turunan asam yang pada tabel ini tuh memiliki kemudahan untuk diputuskan karena semua turunan asam memiliki ikatan karbonil dan juga heteroatom yang berperan sebagai pemutusan pertama. Dan berdasarkan tabel, klorida asam memiliki tingkat reaktivitas paling tinggi. Hal itu dapat disebabkan oleh terbentuknya klorida asam itu berasal dari asam itu sendiri dan juga dapat berasal dari PCl5 atau SOCl2. Karena tingkat tinggi reaktivitas dari klorida asam itu, asam klorida atau klorida asam dapat digunakan sebagai sintesis yang sering digunakan dalam sintesis kimia. Untuk selanjutnya, untuk contoh yang kedua yaitu ada propanil. Senyawa propanil merupakan senyawa yang digunakan untuk membasmi rumput di sawah. Dari hasil analisis, senyawa propanil ini dapat disintesis dari
1,2-diklorobenzen. Untuk analisisnya, dari senyawa propanil ini didiskoneksi di gugus karbonilnya, sehingga menghasilkan struktur 3,4 dikloroanilin dan gugus karbonil yang ditambahkan dengan Cl. Kemudian, setelah mendapatkan senyawa 3,4 dikloroanilin ini dilanjutkan diskoneksi menuju senyawa yang lebih sederhana lagi, yaitu gugus NH2-nya ini dihilangkan. Gugus NH2-nya ini kan tidak dapat disubstitusikan langsung ke dalam benzen, sehingga gugus NH2 ini perlu diubah menjadi gugus nitro terlebih dahulu, sehingga gugus nitro ini dapat didiskoneksi menjadi senyawa 1,2 diklorobenzena. Untuk sintesisnya, 1,2 diklorobenzena ini direaksikan dengan asam nitrat dan asam sulfat, sehingga membentuk 3,4 dikloronitrobenzen. Selanjutnya direduksi dengan hidrogenasi katalitik membentuk 3,4 dikloroanilin. Selanjutnya direaksikan dengan suatu asil halida sehingga membentuk molekul propanil. Nah, memasuki contoh yang selanjutnya yaitu senyawa 6. Nah, untuk analisisnya ini sebenarnya untuk gugus yang ingin didiskoneksi dapat dilakukan di beberapa tempat ya. Namun saat ini kita sedang membahas mengenai contoh diskoneksi satu gugus CX dari turunan RCOX. Nah, sehingga dari senyawa 6 ini dapat ditentukan RCOX-nya yaitu pada ester. Jadi pemutusan ikatannya ada pada C karbonil dengan O, sehingga dari hasil pemutusan ikatan tersebut didapatkan sinton positif dan sinton negatif. Untuk sinton positif atau C positif ini biasanya mengikat Y seperti yang telah dijelaskan di awal tadi ya. Untuk Y-nya itu bisa PR, Cl, dan sebagainya. Nah, untuk sinton negatif atau O negatif ini biasanya bereaksi dengan HX atau asam halida sehingga akan menjadi ikatan OH. Kemudian masuk ke sintesisnya, senyawa asalnya ini kan tidak dapat diperoleh secara komersial ya, sehingga lebih mudah ditemukan dalam bentuk senyawa 8 atau yang disebut dengan anhidrida ftalat. Nah, sehingga jika akan mensintesis senyawa 6, maka senyawa asalnya yaitu anhidrida ftalat yang direaksikan dengan senyawa 7 berupa alkohol dan juga pelarut trietilamin, sehingga akan menghasilkan senyawa target yaitu senyawa 6. Nah, sintesis ester ini sebenarnya merupakan hasil dari reaksi esterifikasi, di mana asam karboksilat atau turunannya bereaksi dengan alkohol melalui suatu pelarut yang menghasilkan produk hasil reaksi berupa senyawa ester. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.